Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sekelompok ingin mempresentasikan materi tentang the laws of motion atau hukum gerak. Adapun kelompoknya yaitu 1. Muhammad Reza, 2. Atik Andika, 3. Zahra Tunisa, 4. Amin Nur Hidayat, dan 5. Rizky Kurniawan. Pengertian dari the laws of motion. Hukum gerak Newton adalah hukum sains yang ditentukan oleh Sir Isaac Newton mengenai sifat gerak benda. Hukum gerak Newton itu sendiri merupakan hukum yang fundamental. Artinya, pertama, hukum ini tidak dapat dibuktikan dari prinsip-prinsip lain. Kedua, hukum ini memungkinkan kita agar dapat memahami jenis gerak yang paling umum yang merupakan dasar mekanika klasik. Dalam kehidupan sehari-hari, gaya merupakan tarikan atau dorongan. Misalnya, pada waktu kita mendorong atau menarik suatu benda atau kita menendang bola, dikatakan bahwa kita mengerjakan suatu gaya dorong pada mobil mainan. Pada umumnya, benda yang dikenakan gaya mengalami perubahan-perubahan lokasi atau berpindah tempat. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Reza. Oke, baik, perkenalkan nama saya Muhammad Reza. Jadi saya di sini akan menjelaskan tentang hukum Newton 1. Hukum Newton 1 itu adalah hukum pertama Newton yang menjelaskan tentang sifat umum dari semua benda, yaitu inersia. Inersia itu adalah hambatan benda untuk melakukan perubahan gerak. Jika benda dalam keadaan diam, maka dia enggan untuk digerakkan dan hanya gaya yang dapat menggerakkan. Sebaliknya, jika benda dalam keadaan bergerak, maka dia enggan untuk dihentikan, kecuali ada gaya yang menghentikannya. Jadi ini ada rumus hukum Newton 1, yaitu sigma F sama dengan 0. Jadi di sini ada contoh soal dari hukum Newton 1. Sebuah kubus digantung menggunakan tali di atas plafon kamar tidur. Jika massa benda sebesar 0,5 kg dan besar gravitasi bumi 10 meter per second kuadrat, berapa besar gaya tegangan tali yang bekerja pada benda? Di sini ada contoh gambar sebuah plafon yang menggantung. M sama dengan 0,5 kg. F tali itu belum ditentukan Newtonnya. Oke, jadi ini adalah jawabannya. Karena kubus tetap menggantung, maka berlaku hukum Newton 1. Nah, di situ kita harus menganalisis gaya apa saja yang bekerja pada benda. Pertama-tama kita cari tahu dulu ini besar gaya berat benda. Diketahui F sama dengan M kali G, W sama dengan M kali G. Jadi W sama dengan 0,5 dikali 10, W sama dengan 5N. Sigma Fy sama dengan 0, W dikurang F tali sama dengan 0. F tali sama dengan W. Jadi F tali itu sama dengan 5N. Jadi besar gaya pegangan tali yaitu hasilnya adalah 5N. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kapik Andika, saya akan mempresentasikan hukum 2 Newton. Percepatan yang ditimbulkan oleh gaya yang bekerja pada suatu benda berbanding lurus dengan besar gaya itu dalam kurung searah dengan gaya itu dan berbanding terbalik dengan massa benda tersebut. Secara matematis dapat ditulis A sama dengan sigma F per M atau sigma F sama dengan M dikali A, di mana F sama dengan gaya satuannya N, M sama dengan massa satuannya kilogram, dan A sama dengan percepatan satuannya ms min 2. Ini ada contoh soal hukum 2 Newton. Mobil-mobilan bermassa 2 kg diam di atas lantai licin, kemudian diberi gaya tertentu dan bergerak dengan kecepatan 10 meter per second kuadrat. Berapakah gaya yang diberikan pada mobil-mobilan? Diketahui M sama dengan 2 kg, A sama dengan 10 meter per second kuadrat. Ditanya F, jawabannya F sama dengan M dikali A sama dengan 2 kg dikali 10 M
per sekon kuadrat sama dengan 20 Newton. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang hukum Newton ketiga. Hukum Newton ketiga tentang gerak menyatakan bahwa bila suatu benda melakukan gaya pada benda lainnya, maka akan menimbulkan gaya yang besarnya sama dengan arah yang berlawanan. Dengan kata lain, hukum Newton ketiga berbunyi gaya aksi sama dengan gaya reaksi. Gaya aksi sama dengan gaya yang bekerja pada benda. Gaya reaksi sama dengan gaya reaksi benda akibat gaya aksi. Sebagai contoh, ketika kita berjalan, telapak kaki kita mendorong tanah ke belakang atau disebut aksi. Sebagai reaksinya, tanah mendorong telapak kaki kita ke depan sehingga kita berjalan ke depan. Secara matematis, hukum Newton ketiga ditulis sebagai berikut. FA sama dengan min FB atau F aksi sama dengan min F reaksi. Perhatikan contoh soal berikut. Benda bermasa 10 kg berada di atas lantai kasar dan ditarik oleh gaya sebesar 12 Newton ke arah kanan. Jika koefisien gesek statis antara benda dan lantai adalah 0,2 dengan koefisien gesek kinetisnya 0,1, maka tentukan besarnya. A. Gaya normal. B. Gaya gesek antara benda dan lantai. C. Percepatan gerak benda. Baik, selanjutnya akan dijawab oleh Mas Rizky. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari jawaban hukum Newton 3. Jawabannya adalah gaya-gaya pada benda diperlihatkan gambar berikut ini. Contoh gambarnya seperti ini. Keterangan adalah A gaya normal sigma Fj sama dengan 0, N min W sama dengan 0, N min Mg sama dengan 0, N min dalam kurung 10 sama dengan 0, N sama dengan 100 Newton. Yang B, gaya gesek antara benda dan lantai. Cek terlebih dahulu gaya gesek statis maksimum yang bisa terjadi dan lantai sama dengan Fx max sama dengan US Newton. Fx max sama dengan dalam kurung 0,2, 100 sama dengan 200 Newton. Ternyata gaya gesek statis maksimum masih lebih besar dari gaya yang menarik benda dalam kurung F, sehingga benda masih berada dalam keadaan diam. Sesuai dengan hukum Newton, untuk benda diam, sigma Fx sama dengan 0, F min Fgas sama dengan 0, 12 min Fgas sama dengan 0, Fgas sama dengan 12 Newton. Yang C, kecepatan gerak benda-benda dalam keadaan diam, kecepatan benda 0. Jadi kesimpulannya, hukum-hukum Newton adalah hukum yang mengatur tentang gerak. Hukum 1 Newton berbunyi, jika kesulitan dari gaya-gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, maka benda diam akan tetap diam dan bergerak lurus, beraturan akan tetap bergerak lurus beraturan. Yang kedua, hukum 2 Newton berbunyi, percepatan yang ditimbulkan gaya yang bekerja pada suatu benda berbanding lurus dengan besar gaya itu dan berbanding terbalik dengan massa benda itu. Hukum ketiga Newton berbunyi, bila suatu benda melakukan gaya pada benda lainnya, maka akan menimbulkan gaya yang besarnya sama dengan arah yang berlawanan, di mana FA sama dengan min FB atau F aksi sama dengan F reaksi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan, baik itu dari kata-kata maupun dari sikap kami. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.